Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resa Oli Amanda dengan NRP 1524128. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil praktikum pertemuan 3 PCD. Berikut penjelasannya. Nah, di pertemuan kali ini tuh kita membahas tentang konvolusi dua dimensi, yang dimana konvolusi di sini tuh merupakan pengolahan citra yang menggabungkan citra dengan kernel konvolusi untuk menghasilkan citra baru gitu. Jadi kita langsung saja ke kodenya. Yang pertama di sini ada perintah depth konvolusi image kernel. Nah, baris ini tuh mendefinisikan fungsi bernama konvolusi yang si fungsinya itu menerima input image sama kernel. Nah, kernel ini tuh matriks filter kecil yang misalnya 3x3, sedangkan si image di sini tuh matriks angka gambar gitu. Terus di sini ada img underscore h, img underscore w, image shape sama kernel dot shape. Nah, di sini tuh buat ngambil si ukuran tinggi dan lebarnya dari gambar si asli dan si kernelnya yang tadi gitu. Jadi biar si komputer ini tuh tahu gitu seberapa jauh harus berjalannya gitu. Terus selanjutnya di sini ada h, w sama dengan kh double slash, ya ini pokoknya ini. Nah, itu buat apa sih? Ini tuh buat menentukan si titik pusatnya, si titik pusat si kernelnya gitu. Jadi misalkan ya, kayak yang tadi aku bilang, si kernelnya 3x3, maka si H-1 dan W-nya itu bakalan 1 gitu. H-nya itu sama dengan 1 dan W-nya itu sama dengan 1. Nah, si angka ini tuh digunakan buat menentukan jangkauan tetangganya gitu. Jadi si 1 piksel ke atas, bawah, kiri, dan kanan gitu, kayak gitu. Selanjutnya di sini ada out sama dengan np zeros like image data type np float. Nah, ini tuh buat matriks kosongnya. Jadi kayak ukuran gambar asli si matriksnya buat nampung hasil hitungannya gitu. Jadi kayak kertas kosong kayak gitu. Terus dipakai float di sini tuh supaya perkaliannya kalau ada komanya nggak langsung dibulatkan gitu, jadi biar lebih akurat. Selanjutnya di sini ada for i in range sama for j in range. Nah, for di sini tuh merupakan perulangan buat proses menggeser si kernelnya ke seluruh si pixel gambar kayak gitu nih. Misalkan di sini dimulainya tuh dari H. Nah, supaya si kernelnya ini tuh tidak offside, tidak keluar frame kayak gitu. Nah, selanjutnya di sini ada sum underscore val sama dengan 0 for k for l. Nah, di sini tuh ada dua perulangan yang dimana untuk memproses mengecek tetangga yang tadi gitu. Nih, misalkan di sini jika si h-nya itu sama dengan 1, maka si k-nya ini tuh bakal bernilai -1, 0, dan 1 gitu. Terus jadi di perintah ini tuh di komputer tuh bakalan melihat si pikselnya tuh ke atas, di tengah, dan di bawah titik pusat gitu. Selanjutnya ada sum val plus sama dengan image. Nah, di sini tuh image-nya itu buat nilai pixel si tetangganya, sedangkan kernel ini tuh buat nilai bobot pada filternya. Jadi si keduanya ini tuh dikalikan, langsung diakumulasikan hasil kalinya ke dalam sampel yang tadi. Terus di sini ada kernel np honest size kali size. Nah, di situ ada gitu kan. Nah, di sini tuh merupakan matriks kernel juga yang diisi hanya
angka 1 semua gitu. Jadi nanti itu dibagi sama total jumlah kotaknya, jadi size kali size gitu. Nah, jadi sini tuh buat menghitung si rata-ratanya atau meannya gitu dari semua pixel di dalam jendela filter yang tadi. Selanjutnya ada return CV2 median blur image size. Nah, ini tuh beda sama konvolusi yang tadi. Ini tuh nggak pakai perkalian gitu. Jadi cuma ngambil nilai si pixel dari si tetangga gitu, terus diurutkan. Terus nanti tuh dipilih angka yang berada di posisi paling tengah kayak gitu. Terus di sini ada max dan min filter. Di sini ada return, CV, delete sama erode. Nah, di latte ini tuh buat mencari nilai pixel terbesarnya yang paling terang gitu. Sedangkan si erode ini tuh buat mencari nilai pixel terkecilnya paling gelap, kebalikannya kayak gitu. Ini tuh buat mengganti pixel pusat dengan nilai itu sendiri. Terus di sini aku coba run. Setelah di run, hasilnya muncul seperti ini. Pertama masukin dulu gambarnya yang akan kita uji. Setelah mengambil gambarnya, aku mencoba dulu menguji main filter. Hasilnya nanti kayak gini. Nanti bakal ada blurring kayak gitunya. Nah, kayak gini. Selanjutnya, yang kedua, aku coba run menggunakan Gaussian filter, yang dimana ini tuh sama seperti main filter kayak gini, kayak gitu hasilnya. Terus ini yang bikin berubah yaitu sharpening di sini tuh buat mempertajam gitu. Coba ya lihat nih, semakin bertukan semakin tajam kan kelihatan. Nah, selanjutnya aku lanjut, ini kayak ada brightnessnya gitu. Selanjutnya aku coba lanjut ke median filter dulu. Median filter, nah ada sama kayak tadi, ada efek blurringnya gitu tapi tetap halus. Terus di sini ada max filter. Max filter ini tuh ya kayak gini, bisa dilihat sama jadi blur gitu, cuma kayak jadi nggak jelas, jadi kayak pixelnya tuh gede-gede gitu lah. Terus yang terakhir di sini aku coba max filter. Di sini tuh sama kayak tadi, ada blurringnya cuma lebih tajam grayscale-nya warnanya. Sekian video penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.